Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Perpusda Pemda Kabupaten Tuban. Kali ini di studio podcast kita, di studio siniar kita, tamu-tamu yang cukup berbahagia. Ada Pak Kumaidi. Betul, Pak Sarif. Sehat Pak Kumaidi ya. Alhamdulillah sehat Pak Pangestu. Lalu ada Mbak Dela. Iya. Pak Kumaidi ini adalah guru SMK Negeri 1 Tuban ya. Mbak Dela murid SMK Negeri 1 Tuban. Topik kita kali ini adalah melihat gairah literasi di SMK Negeri 1 Tuban. Sebelum kita banyak berbincang Pak Kumaidi dan Mbak Dela ya, kita menyapa dengan pemirsa. Jingle kita adalah Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan. Rapakat ya. Rapakat itu artinya luar biasa Mbak Dela, hebat ya. Bismillah, Tuban moga-moga menjadi kabupaten yang penduduknya penuh pengetahuan, berpengetahuan. Setelah punya pengetahuan sebagai alat mensejahterakan diri sendiri. Dan yang ketiga nanti bergerak kesejahteraan menjadi kebajikan bersama. Itu yang diusung oleh tagline siniar atau podcast Perpusda Tuban ini. Pak Kumaidi ya. Pak Kumaidi ini lebih akrab dipanggil Pak Komet. Pak Komet, betul, betul Pak Sarif. Beliau ini sedang studi di Solo ya. Di Jogja. Studi Jogja menyelesaikan studi dokternya. Pak Kumaidi sudah lama ya di SMKN 1 ya? Alhamdulillah sudah lama Pak. Sudah lama. Alhamdulillah saya dengar banyak hal yang sudah dilakukan di SMK 1, terutama dalam menggairahkan literasi di sana. Bisa diceritakan Pak Kumaidi bagaimana liku-liku dan suka-sukanya saja? Dukanya tidak ada? Nggak ada Pak. Ya, silakan ya. Ya untuk literasi yang ada di SMKN 1 Tuban ini, alhamdulillah selama saya masuk itu untuk literasinya sudah mapan, tinggal saya melanjutkan aja. Iya. Jadi tinggal memulas aja. Yang pertama yaitu kalau literasi di SMKN 1 Tuban itu sudah ada SP, yaitu sahabat perpus. Sahabat perpus ya, nanti Mbak Dela yang akan ngomong itu ya. Sahabat perpus kan ada sebagai embrio literasi yang ada di SMKN 1 Tuban, Oke, ya. dikhususkan untuk murid-murid. Ya. Untuk yang kedua ada literasi khususnya untuk guru-guru bahasa Indonesia. Iya. Dan alhamdulillah guru-guru bahasa Indonesia juga baru kemarin menerbitkan antologi cerpen buku untuk guru-guru bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Dan yang selanjutnya di SMKN 1 Tuban juga ada podcast. Semacam ini ya. Semacam ini. Iya, oke. Ya. Itu juga bagian dari apa itu literasi digitalnya. Iya. Terus selanjutnya ada apa itu jurnalistik yang ditenggarai oleh satu guru yang membidangi jurnalistik itu, Iya. oleh Pak Arif. Pak Arif ya. Ya, Pak Arif itu mengembangkan untuk digital school. Digital school ya, Iya. sekolah digital. Sekolah ya. digital, terutama apalagi di jurusan apa itu multimedia. Kemarin sempat juga apa itu membuat film Pak. Oh, film. Ya, film adaptasi dari cerpen, Iya. terus dibuat film. Nah itu salah satu bentuk literasi baik itu literasi secara konvensional maupun secara milenial hari ini, Iya. yaitu digital. Iya. Luar biasa Pak Komet ya. Alhamdulillah Pak. Jadi, kalau kita lihat perkembangan di SMK 1 dalam geliat gairah literasi, ada satu kecenderungan menuju literasi digital ya. Ya. Pak Komet, tadi disinggung ya beberapa hal yang dilakukan di SMK 1 berkaitan dengan menumbuhkan gairah literasi ya. Tadi salah satunya adalah sahabat perpus ya, sahabat perpus. Sebelum ke yang lain-lain Pak Komet tadi yang sudah disampaikan Pak Komet, nanti mungkin bisa kita gali lebih dalam. Kita bergeser ke Mbak Dela ya. Kelihatannya sahabat perpus itu menjadi satu bagian dari upaya-upaya sekolah untuk mendorong anak-anak di sana untuk terus bereksplorasi dalam
banyak membaca ya. Iya. Ya, Mbak Dela ya. Iya. Ini ada kata-kata yang indah itu ya. Orang yang tidak pernah membaca buku seperti orang yang tidak bisa membaca gitu kan ya. Ini luar biasa dalam mendorong bagaimana anak-anak teman-teman inten dalam pembacaan buku maupun bagaimana mensupport program-program perpustakaan ya. Bisa diceritakan Mbak Dela? Iya. Mbak Dela ini di jurusan apa ya? Saya dari jurusan teknik perminyakan. Teknik perminyakan. Iya. Iya. Mau kerja atau kuliah lagi nanti? Insya Allah kuliah. Oh kuliah. Iya. Orang perminyakan itu Pak Komet. Iya. Duitnya banyak. Banyak. Insya Allah. Nanti kalau sudah uangnya banyak cuan Cak Sarif di Diceritakan Mbak Dela ya, liku-liku perjalanan sahabat perpustakaan yang ada di SMA 1 ya. Iya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Komet, sahabat perpustakaan ini merupakan satu komunitas atau organisasi yang di sini itu mendukung program-program yang ada di perpustakaan sehingga menumbuhkan literasi bagi siswa SMK kan. Sekarang ini literasi atau membaca itu kan nggak hanya sebagai keinginan, dimana literasi ini juga menjadi suatu kebutuhan bagi kami siswa-siswi SMK. Nah, ada beberapa program dari sahabat perpustakaan sendiri ini sehingga teman-teman yang di luar sahabat perpustakaan ini menjadi tertarik dengan literasi. Itu anggotanya berapa Mbak Dela? Kurang lebih ada sekitar 50 Oh, banyak sekali ya, 50. Alhamdulillah. Ya, program-programnya dari sahabat perpustakaan ini antara lain yaitu seperti mading, majalah, dan juga sekarang kan sudah perkembangan teknologi sudah semakin meningkat ya Pak. Jadi kita sendiri juga mengikuti perkembangan teknologi ini. Jadi seperti mading juga ada e-mading yang setiap bulannya, e-mading yang setiap bulannya di posting di Instagram sahabat perpustakaan. Juga sekarang ini kita lagi proses e-majalah. E-majalah. Ya, terus kalau semisal ada lomba seperti GSMB itu juga nanti apa GSMB itu? Gerakan Siswa Menulis Nasional. Oh iya. Iya. Agenda kementerian itu ya? Akhirnya enggak, itu Direktorat direktoratnya. kejuruan ya. Kejuruan. Setiap tahun. Iya, setiap tahun. Pesertanya siswa. Pesertanya ya siswa dan juga biasanya dari organisasi sahabat perpustakaan itu sendiri. Iya. Kita pernah berkiprah menjuarai atau semacam nominasi pemenang kegiatan itu ya. Iya, kalau dari sahabat perpustakaan itu tahun kemarin itu masuk ke 10 besar terbaik. GSM gitu, sahabat menulis. Iya, luar itu biasa, selamat. Iya, terima kasih. Jadi kumpulan-kumpulan dari puisinya itu biasanya setiap tahun juga ada seperti membuat buku antologi puisi ataupun juga antologi cerpen. Oh iya. Iya. Selama ini di sahabat perpustakaan itu afiliasinya bagian dari bidang OSIS atau tersendiri ya? Tersendiri. Oh tersendiri ya. Di bawah ikut di bawah namanya Perpus. Oh naiknya perpus ya, Ya, bukan naungannya OSIS kesiswaan bukan ya? Iya. Oh luar biasa ya. Kepanjangan dari bagaimana cara teknis mengelaborasi tugas-tugas perpustakaan Perpustakaan. sekolah. Oke, Mbak Dela ya, luar biasa anggotanya 50-an ya. Iya, alhamdulillah. Ya, selama ini manfaat yang diperoleh dari kegiatan banyak membaca mungkin bisa ditularkan kepada teman-teman. Bisa hal-hal yang bisa mungkin membangun eksistensi diri atau sesuatu hal dalam mendorong pencapaian kapasitas diri dari proses membaca selama di sahabat perpustakaan itu di SP. Bisa disampaikan Mbak Dela ya. Tentunya dengan membaca ini saya menjadi lebih kayak biasanya membaca buku-buku yang bisa memotivasi diri saya. Selain itu juga saya membaca di sahabat perpustakaan juga saya lebih bisa bagaimana cara misalnya kalau mau ikut lomba ada pelatihannya dulu mau nulis yang bagus itu gimana. Jadi ya lebih dapat banyak pengalaman, lebih dapat banyak ilmu dari menulis, membaca, dan pastinya juga itu pengalamannya sangat berkesan ya Pak. Jadi bisa kalau menang ya alhamdulillah, kalau belum jadi harus banyak belajar lagi. Iya. Pak Komet, sahabat perpustakaan itu ada di semua SMK enggak? Enggak ada Pak. Tidak ada ya? Cuma di SMKN 1. Di SMKN 1. Iya. Tapi organisasi secara nasional semacam komunitas sahabat perpustakaan di tingkat nasional itu ada enggak? Di tingkat nasional kayaknya enggak ada. Enggak ada ya. Jadi ini kreativitas Kreativitas, SMK 1 dalam mengembangkan literasi di sekolah dengan membentuk sahabat perpustakaan. Pak Komet bergeser ya Mbak Dela ya. Iya. Pak Komet,
tadi disinggung beberapa kreativitas yang sudah dilakukan ya oleh segenap lembaga beserta teman-teman guru di sana ya. Selain guru bahasa tadi banyak berkiprah menghasilkan produksi menulis dalam bentuk buku ya. Kemudian ada satu gerakan menjadi apa tadi yang di majalah sekolah ya. Majalah sekolahnya namanya apa Pak Komeng? Yang dipegang Pak Arif tadi ya? Majalah itu Pak. Iya. Yang khusus untuk jurnalistik. Iya, di jurnalistik ya. Di jurnalistik itu kegiatan ekstra. Enggak, dimasukkan ke SP Pak. Oh SP ya. Okay. Jadi SP itu ada 3 bidang. Oh ya. Jurnalistik, sastra, dan kebahasaan. Oh iya. Jurnalistik, sastra, dan kebahasaan. Ya. Saat ini itu kalau wilayah di jurnalistik kan banyak mempublish jadi, media ya. Jadi satu hari itu setiap satu hari itu pasti ada momen-momen yang dia expose oleh teman-teman dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk di Instagram ya. Di Instagram tuh. Instagram ya. Di IG ya. Iya. Kalau IG-nya bisa disebutkan nanti biar bisa. Iya. IG-nya Sahabat Perpustakaan SMA Negeri 1 Tuban yaitu sp.fohis1 Tuban. Oh iya. Diulangi lagi. sp.vhs1 Tuban. Iya, nanti biar kawan-kawan banyak punya. Tiap hari ya mempublish ya. Tiap hari mempublish kegiatan di sekolah. Iya. Untuk di jurnalistik produk majalahnya itu edisian apakah 3 bulanan, 6 bulanan atau 3 bulanan sekali. 3 bulanan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan. Itu untuk majalahnya. Majalahnya. Untuk meeting dan IG tadi kan setiap hari. Majalah sudah majalah ya? Sudah majalah. Sudah majalah. Ya. Nanti mungkin untuk bulan ini kemungkinan launching bersamaan dengan ada lomba baca puisi Khairil Anwar. Oh, Hari Khairil Anwar. Iya, diperingati ya. Diperingati. Sudah 2 tahun ini Pak berjalan. Iya. Jadi teman-teman SP itu juga di samping ada kegiatan. Karena SP tadi kan ada jurnalistik, ada sastra, ada bahasa. Ya. Ya, nanti di jurnalistik kita sudah sama-sama tahu dia arahnya menjadi majalah ya. Majalah nanti juga mungkin alamatnya majalahnya ingat. Belum terpublish Pak. Belum bisa dipublish. Oh iya, kan belum launching dulu. Iya. Karena enggak apa-apa nanti waktu launching kalau ada pembacaan saja saya bisa datang gitu ya. Nanti Pak Sarif kan bisa sedikit pembicara. Sama-sama orang sastra ya. Iya. Yang di sastranya agendanya sastra apa Pak Komeng? Agenda sastra itu kan setiap tahun ikut lomba GSMI tadi. Iya, luar terus biasa. Yang kedua mengumpulkan karya teman-teman dan bedah naskah dan menfilter karya teman-teman untuk dibukukan. Iya. Teman-teman itu siswa ya? Ya, siswa. Luar biasa. Tahun kemarin itu masuk 10 besar, untuk tahun ini mendapat rekor muri dalam hal literasi Pak. Iya, saya pernah baca di harian media di Tuban, SMK 1 itu juga pernah mendatangkan orang di direktorat di bidang keliterasian ya. Iya. Itu. Dan waktu itu juga ada kegiatan pelatihan menulis bagi guru kalau tidak salah. Ya, luar biasa. Selamat Pak Komeng ya, luar biasa. Terima kasih. Dan jika ada momen-momen seperti bulan bahasa atau Hari Khairil Anwar di teman-teman SP yang bagian sastra banyak banyak berkegiatan. Iya. Pak Komeng, tentu saja kan dalam rangka berliterasi di sekolah itu kan tidak hanya sekarang hanya membaca saja tidak ya. Tidak. Sekarang juga di pembelajaran bahasa terutama itu tidak hanya membaca tapi juga ada yang namanya memirsa ya. Ya. Sejauh ini mungkin produk-produk digital dari Sahabat Perpustakaan selain IG mungkin YouTube, dan saya pernah dengar menghasilkan film pendek ya. Iya. Tentang film pendek bisa dijelaskan Pak Komeng? Itu prosesnya kan Arif itu di bidang jurnalistik ya. Ya, di bidang jurnalistik Arif itu kan ayo buat film. Nanti Pak Komeng yang buat skrip kan. Ya, saya adaptasi dari cerpen, terus saya buat skrip, terus cerpen apa Pak Komeng? cerpen saya. Oh iya, cerpen ya. Kota Tua itu bukan?
Enggak, yang apa itu kota senja dan laut. Kota Senja dan Laut. Ya, itu. Saya membaca cerpen-cerpennya Pak Komen. Iya. Itu jadi saya buat skrip Itu bercerita tentang apa Pak Komen? Film pendeknya. tentang apa itu antara kota terus anak sekolah itu. Oh iya. Itu cerpen yang pernah dimuat di Radar itu ya? Pernah Pak? Oh iya. Durasi filmnya berapa menit itu? Itu sekitar nggak sampai 15 menit kok Pak. Iya. Karena di apa tuh? Aktornya semua siswa ya? Siswa, saya juga termasuk aktor. Iya. Saya juga termasuk aktor karena gini Pak, kalau teman-teman kalau kolaborasi itu kan bagus Pak. Bagus Ya, ya. jadi antara Sudah diunggah di YouTube ya? belum kayaknya. Oh iya ya. nanti. Soalnya untuk channel YouTube itu harus satu pintu kayaknya Pak. Oh yang dari sekolah ya? Iya, harus satu pintu. SMKN 1 official Iya. mungkin ya. Soalnya kan ada tim brandingnya di sana. Oh iya iya. Tim branding sekolah. Tim Ya, branding luar sekolah. biasa. Dan hari ini bagian dari membranding SMK 1 loh ini. Bagian dari pembranding. Bagian membranding. Selamat luar biasa dan pemirsa memang luar biasa. Jadi gerakan literasi di sekolah itu tidak semata-mata kegiatan membaca buku di Membaca. perpustakaan ya, tapi juga memproduksi film dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa di display dalam rangka mengekspor apa-apa yang kita miliki. Iya. Karena begini Mbak Dela, literasi itu di era sekarang ini memang definisinya sangat kendor. Yang penting bahwa dengan berliterasi itu bahasa Tubane pokoknya opo-opo eruh menurut ya. Betul betul Pak. Ya, pokoknya literasi itu ditakoni orang apa sih literasi itu opo-opo eruh. Nah, kalau opo-opo eruh kan dengan banyak pengetahuan tadi seperti tagline kita, maka kita menjadi orang yang bisa memanfaatkan pengetahuan kita dalam rangka membangun kesejahteraan bersama menuju tujuan berkebajikan. Mbak Dela, kita lanjut ya di SP tadi. Selama ini SP sudah memproduksi apa saja Mbak Dela? Selain Mbak Dela, selain produk untuk yang tadi sedikit diceritakan untuk kepentingan lomba tadi, selain itu apa? Aktivitasnya apa saja bisa diceritakan? Iya. Mungkin kalau di Sahabat Perpustakaan program kerja yang sudah berjalan itu ya mading yang setiap bulan dan juga postingan. Mading sekolah ya? Iya, mading sekolah, Oh, mading ada sekolah. juga yang mading itu tadi. Kalau Kemudian- yang mading sekolah itu belum ya? belum, Belum, masih ya. di papan mading. Di papan, Iya. display ya? Iya. Hmm. Terus juga postingan yang setiap hari. Itu dibaca kita posting. teman-teman nggak di yang majalah itu? Iya Pak. Di majalah? Di majalah di mading itu dibaca Oh, nggak? Iya, karena itu tampilannya tuh sangat menarik Oh, gitu, Pak, iya. mencolok. Jadi Iya. biasanya Tiga teman-teman dimensi. tergantung setiap bulannya tuh kan ada bagiannya. Karena dulu kan pernah di salah satu media di Surabaya ngajakan setiap tahun ada lomba mading toh, Oh, 3 iya. dimensi, ramai sekali itu kiprahnya anak-anak SMA SMK itu ya. Dilanjut Pak Dila ngomong. Iya, jadi biasanya teman-teman yang mau masuk ke perpustakaan kan karena madingnya tuh ada di depan perpustakaan. Jadi biasanya kayak baca dulu bulan ini apa sih yang lagi ngehits gitu. Oh, Terus iya. biasanya setiap bulan itu juga ganti kayak temanya gitu, Iya. Pak. Jadinya itu juga sangat menarik. Terus juga menulis, biasanya cerpen dan juga puisi itu. Rubriknya banyak ya. Iya, reviewnya banyak. Terus kita di SP itu biasanya ada kegiatan kayak keluar sekolah untuk menulis, misalnya seperti kemarin di pantai. Jadi Oh iya. kita menulis, kemudian tulisannya juga nanti bisa dibuat Asik ya. Iya, antologi puisi atau juga Dikumpulkan, antologi ya. cerpen. Itu periodik. Itu setiap tahun. Oh setiap tahun ya. Asik juga ya. Iya. Iya, iya. Luar biasa ya. Mbak Dela ya. Yang di Mading itu penulisnya cukup anggota SP saja atau menerima tulisan-tulisan dari seluruh teman-teman di SMK ya? Cukup dari anggota SP aja, Anggota, Pak. Iya. anggota SP saja ya. 50-an orang ya. Iya. Oh, luar biasa itu. Mungkin bisa diceritakan ya asiknya berkomunitas membaca di satu sekolah itu ya. Mungkin bisa diceritakan berbagi kepada teman-teman sekolah yang lain karena kan gerakan anak muda sekarang harus berbasis komunitas ya. Iya. Nah, komunitas itu jamaah Pak Komen. Ya. Kalau kita berjamaah itu kuat loh ya. Nah, jadi tidak mudah misalkan membiasakan teman-teman aktif datang ke perpustakaan ya. Tapi SP ini sebagai pelopor ya, sebagai pelopor, sebagai teladan, sebagai contoh konkret dan mungkin setiap kegiatan
Anak-anak SP punya satu memberi warna ya di sekolah kita ya. Bisa diceritakan Mbak Dela, kiprah teman-teman di SP itu selama ini yang nanti akan memotivasi teman-teman kita untuk bisa jadi juga terinspirasi membuat SP juga di masing-masing sekolahnya. Silakan Mbak Dela. Iya. Jadi SP ini juga seperti istilah kayak OSIS gitu ya Pak. Iya. Itu kan menerima saran-saran dari teman-teman yang mungkin di luar SP. Biasanya kan kita itu yang biasanya teman-teman seusia saya itu kan bacanya kayak fiksi-fiksi gitu ya, yang lagi ngetren gitu. Nah itu biasanya sudah ada bukunya, terus itu juga kita kan ada kotak saran gitu. Jadi teman-teman itu bisa kayak request buku gitu istilahnya Pak. Jadi kalau bukunya ada di perpustakaan itu buku-buku yang terbaru, otomatis teman-teman itu juga semakin semangat membacanya. Jadi kayak bukunya enggak yang lama-lama, ini loh bukunya baru-baru, jadi ayo baca ke perpustakaan gitu. Terus di perpustakaan kita tuh juga ada setiap bulan itu nanti ada datanya sebagai kelas yang menjadi pengunjung perpustakaan terbanyak. Oh di anu Iya. ya Di perpustakaan. di anu kita data, Iya. kemudian ada sesuatu yang perlu Iya, betul. di anu di semacam merewet gitu Ya, ya terus bangganya. juga ada 3 top 3 yang meminjam buku terbanyak gitu Meminjam Pak. buku Iya. terbanyak. Jadi itu kan juga semakin Upaya menggairahkan. upaya menumbuhkan semangat teman-teman buat semakin banyak membaca gitu. Iya. Tiap hari teman-teman SP itu punya tugas piket di perpustakaan. Iya, Iya, iya. Bergilir ya. iya. Iya. Mbak Dela, ini kan termasuk generasi yang agak tua ya. Anak-anak sekarang ya kecenderungannya itu suka baca buku apa ya? Selama ini yang salah pengalaman Mbak Dela membantu Iya. di perpustakaan. Kalau yang sekarang itu mungkin kayak fiksi-fiksi gitu Fiksi, Pak. ya, Iya, iya. kayak biasanya kan diangkat dari ceritanya artis-artis Oh, atau gimana iya. terus dijadikan buku dengan nama-nama yang terkini gitu. Iya, iya. Banyak suka fiksi ya. Iya. Iya, iya. Karya Pak Komet penulis juga itu, penulis cerita pendek luar biasa itu ya. Luar biasa Mbak Dela ya. Mbak Dela, Anda mungkin dulu kan belum anggota SP. Iya. Ya mungkin. SMP-nya mana dulu? SMP 3. SMP 3 ya. Sejak SMP sudah rajin membaca. Iya, saya dulu SMP juga tergabung ke jurnalistik sekolah. Oh, jurnalis Iya, sekolah. mulai kelas 7 sampai. Saya tanya Mbak Dela ya. Keuntungan orang banyak membaca itu apa? Biar nanti apa keuntungannya? Ya. Keuntungannya pastinya kadang kalau kita waktu luang gitu ya Pak membaca itu jadi istilahnya kita itu kayak bebannya tuh hilang gitu Pak. Oh, Ya, iya. terus jadi Satu bahwa oh, membaca itu sebagai iya, menghibur diri. menghibur diri, Iya. mengisi waktu luang. Iya. Gitu. Membaca itu adalah rekreasi paling murah. Iya. Gratis malah Pak. Iya, gratis. Iya, iya. Iya, terus ya dengan membaca itu kan kita nggak sia-sia gitu ya Pak. Betul. Melakukannya itu kita juga akan mendapatkan ilmu baru, apalagi kalau biasanya bukunya itu yang buku-buku kayak cerita dari penulisnya, Iya. itu kan pasti kita juga mendapatkan motivasi, kita juga tahu Buku kehidupan. memotivasi kita. Iya, Ya. betul Tadi sekali. buku menghibur kita, dua buku Menghibur, memotivasi memotivasi. kita. Saya juga senang loh buku-buku motivasi. Iya. Bukunya Pak Ipo Santoso, bukunya Pak Ari Ginanjar ya. Di Lamongan ada penulis bagus juga ini. Ini Pak ini ya. Salah satu penulis di Lamongan, saya kalau lupa namanya, ini Pak lupa ya. Di bestseller di Gramedia dia ya. Yang ketiga mungkin bisa diceritakan pula. Mungkin Mbak Dela ini kan di studi perminyakan ya. Iya. Ya, mungkin buku-buku perminyakan malah dibaca atau malah meninggalkannya, malah membaca buku-buku yang lain. Kalau untuk buku-buku perminyakan itu biasanya saya sering bacanya lebih ke di internet Pak. Oh, Jadi iya. kalau baca ke buku soalnya di perpustakaan itu kalau studi seperti perminyakan itu bukunya masih sedikit. Artinya Iya. sekarang bahwa membaca itu sangat gampang, sumbernya banyak Iya, sekali ya. betul. Tidak harus buku-buku dalam bentuk hard buku ya, Iya. buku-buku dalam bentuk nyata tapi bisa diakses terus. Iya. Dengan membaca itu banyak tahu ya hari depan yang akan kita lakukan tahu ya. Iya. Luar biasa pemirsa, manfaat membaca itu memang luar biasa dan orang yang banyak membaca itu komunikasinya mudah ya. Iya. Gampang nyambung ya. Apapun bisa tersambungkan melalui komunikasi karena pengetahuan orang membaca itu lebih banyak daripada yang jarang membaca. Pak Komet, kembali ke aktivitas-aktivitas teman-teman di SMK ya. Selama ini kan pembinaannya tadi ada melalui SP punya jurnalistik, punya
sastra, punya bahasa. Bahasa. Yang di bahasa apa kiprahnya Mas Komet? Kalau bahasa itu biasanya lebih ke pembelajaran. 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 Nah, Itu nanti ada gurunya sendiri yang Oh, dalam iya. pembelajaran bahasa. Iya. Jadi lengkap di SMK. Beberapa tahun yang lalu saya sempat didatangi salah satu teman dari SMK, Pak. Saya diminta untuk menjadi narasumber menulis karya ilmiah bagi guru ya. Oh, Iya. betul. Ya, waktu itu saya tidak bisa karena ada kegiatan di hari yang sama begitu. Selama ini untuk mendorong teman-teman guru di SMK untuk bareng-bareng nulis baik fiksi maupun non fiksi, kelihatannya kok mudah-mudah saja Pak kelihatannya. Tadi kan komunitasnya hanya guru bahasa ya, yang melahirkan kumpulan cerita pendek atau apa tadi ya. Iya, guru bahasa. Ya, sasaran untuk guru yang lain bentuknya seperti apa Pak? Kalau untuk sasaran guru yang lain itu lebih pada apa tuh artikel, terus esai, Iya. bebas, itu Pak. Sudah punya karya ya? Kalau rata-rata sudah punya. Iya. Tadi saya lihat membawa produk buku dari SMK. Oh iya, ada. Iya, coba sama-sama kita lihat ya. Oh, iya ini, iya. Luar biasa ini ya. Iya ini. Iya. Ini cerpennya 3 Oh jilid iya. sama antologi puisi. Ini antologi puisi sahabat perpustakaan SMKN 1 sepasang halte tua ya. Iya, sepasang auto tua. Sepasang halte tua ya, mengingatkan masa lalu negara bis ini ya. Ini kumpulan puisi ya. Kumpulan puisi. Ini sudah berapa kumpulan puisi yang dihasilkan SMK 1? Itu baru 1 puisi itu Pak. Untuk cerpen sudah 2. Oh iya. Untuk yang tahun ini bukunya belum dikirim. Ini karya guru apa karya siswa? karya siswa. Luar biasa ya. Di halte tua sepasang lansia terpahat dahi mereka, suka dan duka cerita bekas-bekas usia. Saya tiba-tiba ingin baca saja ya, luar biasa. Itu siswa Pak. Ini siswa. Aku saya nggak nyangka bahasanya itu wah luar biasa. Makanya saya buat judul. Oh iya. Ini puisi. Ini itu cerpen Pak. Cerpen ya. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Ada Oh, iya. 3 jilid. Ya, karya Safrina Rizky, Salsabila dan kawan-kawan. Kawan-kawan. Iya. Ini berapa jilid ini sudah? 1 jilid, 2 jilid, 3 jilid. Oh iya, luar biasa ya. Ini luar biasa Pak Komet, tidak semua sekolah bisa seperti ini, dan ini kalau diteruskan maka bibit-bibit talenta-talenta menulis di SMK 1 luar biasa. Dan menulis sebenarnya tidak sekedar menulis mengarang tidak ya, tapi dari menulis itu nanti akan lahir pikiran-pikiran besar anak-anak muda kita. Ya, Pak Komet, kita sambung lagi ya. Selama ini kebijakan sekolah yang terutama kebijakan di top manajemen ya, kebijakan kepala sekolah dan seterusnya yang mendorong untuk anak-anak terus bergairah berliterasi, mungkin bisa diceritakan di ruang kita ini. Nanti mungkin sekolah-sekolah yang lain barangkali bisa mengcopy paste atau mengembangkannya ya. Ya, silahkan ya. Jadi kalau untuk di SMKN 1 Tuban itu semua guru mendorong Pak. Iya. Semua guru. Bahkan kalau bisa itu yang berkarya itu bukan dari SP aja, Iya. tapi juga dari organisasi yang lain seperti OSIS, Pramuka, terus dari apa itu teman-teman ekstra yang ada. Jadi kalau bisa itu menghasilkan sebuah karya. Jadi karya itu kan tidak harus apa itu sebuah sesuai dengan bidangnya Pak. Betul ya, Ya, betul. sesuai dengan Jadi bidangnya. tidak identik bahwa literasi itu cerpen, puisi tidak. Tidak. Ya literasi ya tadi opopor gitu. Nah, jadi sesuai dengan bidangnya sehingga teman-teman guru itu sangat menyupport sekali untuk dalam hal pengembangan literasi. Di SMK ada berapa prodi ya? Ada Ada 10. 10 jurusan. Iya, 10 jurusan. Prodi ya. 10. 10 prodi itu kalau tiap-tiap prodi menggagas satu karya yang terafiliasi dengan masing-masing kajian studi prodinya, luar biasa ya. Iya. Iya. Makanya saya tekankan itu kata guru itu harus menulis artikel ilmiah. Iya. Sehingga nanti apa itu kan untuk kebutuhannya sendiri Pak. Kalau Oh artikel iya, ilmiah itu. untuk barangkali pengembangan profesi, Profesi. untuk kenaikan pangkat, Ya. untuk penilaian angka kredit dan Angka kredit seterusnya. selanjutnya. Oke, iya. Tapi belum punya jurnal ya?
Belum. Belum punya jurnal ya. Ini kayaknya Pak Arif mau menggagas ini. Jurnal ya, Ya, jurnal sekolah. Jurnal sekolah. Iya. Jadi nanti teman-teman baik itu dari MIPA yang jurusan kimia itu kan Itu luar biasa, 10 Pak. prodi loh Mas Mas. ya 10 Prodi itu kalau dimanfaatkan kan luar biasa Luar itu. biasa. Satu prodi dalam 3 bulan satu karya kan di jurnal kita sudah ada 10 artikel ya. 10 artikel itu sudah bisa terbit Pak. Iya, moga-moga nanti bisa sama-sama Iya. menggairahkan literasi, terbitnya jurnal Pak Komet. Nanti kita saling berbagi dan di dalam podcast ini kita nanti saling bagaimana mengembangkan literasi Tuban ini menjadi kabupaten yang penuh pengetahuan, penuh kesejahteraan dan penuh kebajikan. Ya. Di akhir-akhir sesi kita Mbak Dela ya, di akhir-akhir sesi kita ini bisa disampaikan kepada pemirsa, terutama teman-teman yang ada di SMK maupun di SMA yang sebaya dengan Mbak Dela ya, coba tip-tip ke depan dalam rangka mencintai buku, mencintai informasi, mencintai pengetahuan, sehingga teman-teman itu ada kehausan, rasa ingin tahu, dan itu menjadi bagian yang sekarang ini dikerjakan oleh kawan-kawan di bagian sahabat perpustakaan di SMKN 1. Silahkan Mbak Dela. Ya. Untuk teman-teman jangan bosan-bosan dan jangan pernah bosan untuk membaca, karena membaca itu suatu kebutuhan bagi kita, karena dengan membaca itu pasti kita juga akan mendapat banyak pengalaman, banyak ilmu, dan juga manfaatnya itu nanti akan kembali ke diri kita sendiri. Iya. Gitu, Pak. Dan membaca di era sekarang sangat mudah, tidak Iya, harus membaca tidak harus dengan buku dalam bentuk hard, tapi bisa juga membaca dalam bentuk digital, dan Iya. mudah-mudahan nanti yang digagas majalahnya nanti segera launching di bulan Khairil Anwar ya. Pak Komet mungkin bisa disampaikan oleh untuk kawan-kawan guru ya toh, dalam menggerakkan literasi di sekolah sehingga kita memiliki satu energi kegairahan bersama-sama untuk menuju Tuban yang terus berpengetahuan ini ya. Untuk teman-teman guru baik itu SMK, SMA, kita berikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita, terutama dalam bidang literasi, khususnya membekali mereka dalam hal pengetahuan, ilmu, dan juga pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan zaman mereka. Jadi nggak boleh bosan-bosan untuk terus berkembang, maju, dan membekali mereka dalam bidang ke depan. Itu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Komet, Mbak Dela ya. Pemirsa, dari bincang-bincang kami bersama Pak Komet dan Mbak Dela, ada banyak hal yang bisa kita peroleh bahwa kegiatan literasi sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan kegiatan bersastra, berbahasa, tapi literasi itu memahami segala ilmu pengetahuan. Dengan kita banyak berliterasi, tentu kita semakin opor. Dengan kita banyak tahu banyak hal, maka hidup kita akan lebih mudah ya. Terima kasih Mbak Dela telah hadir di Siniar atau podcast Perpusda Tuban ini bersama guru kita yang cakep, Pak Komet. Sama-sama. Semoga ke depan kita tambah sehat, SMKN 1 tambah jaya. Amin. Ya, mungkin tambah jumlah prodinya lagi ya. Amin. Kita tutup podcast kita dengan tagline kita, Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, rapakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.